Oke, assalamualaikum teman-teman. Untuk menghadapi sumatif besok, Ustazah akan membahas kisi-kisi sumatif yang hari ini tadi sudah Ustazah bagikan, yaitu tentang koordinat kartesius. Ya, jadi nanti ada 3 soal kurang lebih. Yang pertama yaitu menentukan posisi atau letak titik koordinat pada bidang kartesius. Ingat, bidang kartesius itu terbagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Ya, apa sih bedanya masing-masing kuadran itu? Nanti akan Ustazah bahas. Kemudian soal yang kedua yaitu tentang menggambarkan titik koordinat pada bidang kartesius, atau bisa juga teman-teman nanti melihat gambar ya, melihat gambar kartesius kemudian menentukan titik koordinat yang ada pada gambar tersebut. Yang ketiga yaitu membaca peta ya, menentukan garis lintang dan juga garis bujur sebuah lokasi yang ada pada peta. Oke, baik. Di sini Ustazah sudah menggambarkan bidang kartesius ya pada selembar HVS. Nah, ini yang vertikal atau yang lurus, tegak lurus, ini adalah sumbu Y. Sedangkan yang horizontal atau yang mendatar itu adalah sumbu X ya. Jangan dilupain ya teman-teman, yang vertikal itu sumbu Y, yang horizontal itu sumbu X ya. Dan perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y di sini ada titik 0 ya, titik 0 bidang kartesius. Nah, sekarang pada sumbu X terlebih dahulu, sebelah kanan dari titik 0 ini bernilai positif. Dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan sebelah kiri titik 0 itu bernilai negatif ya. Berarti di sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7 dan seterusnya ya. Nah, kalau yang di atas titik 0 ya pada sumbu Y itu positif. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8. Sedangkan yang di bawah titik 0 itu bernilai negatif pada sumbu Y. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, dan seterusnya. Sehingga kalau teman-teman lihat di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ini, kedua, ketiga, dan keempat. Bagian-bagian inilah yang disebut dengan kuadran ya. Berarti ini kuadran 1 ya. Kemudian yang ini kuadran 2, yang ini kuadran 3, dan yang terakhir kuadran 4. Kuadran ya, bukan kuadrat tapi kuadran ya. Oke. Nah, apa sih yang membedakan kuadran 1, 2, 3, dan 4? Nah, yang membedakan adalah titik koordinatnya. Nah, menuliskan titik koordinat. Ingat, hati-hati karena pada saat Ustazah mengecek latihan soal yang kemarin, masih ada teman-teman yang salah dalam menuliskan titik koordinat ya. Ini adalah panduannya, mungkin terlihat sepele, tapi itu penting. Jadi pada saat menuliskan titik, maka hurufnya menggunakan kapital. Jadi misal titik A, maka tuliskan A kapital ya. Koma, X-nya berapa? Misal X-nya 2, kemudian Y-nya 3 ya. X-nya 2, Y-nya 3. Jadi penulisannya atau membacanya dimulai dari sumbu X terlebih dahulu, baru sumbu Y-nya. Ya, dibacanya jadi sumbu X terlebih dahulu,
baru sumbu Y-nya. Ya, hati-hati kebalik, jangan sampai dibaca 3,2. Itu salah. Jadi harus X-nya dulu baru Y-nya. Ya. Oke, ini A 2,3. Oke, kita lihat X2 ada di mana? Oh, X2 tuh ini, ya. Kemudian Y3 yang mana? Y3 yang ini. Maka teman-teman ini ditarik garis ke atas sampai sumbu Y sama dengan 3. Ya, sumbu Y sama dengan 3 kurang lebih di sini. Ini kita tarik lagi ke samping. Inilah titik A. 2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Ya. Kemudian, misal yang berikutnya titik B. B sama dengan atau koordinatnya yaitu di min 5,1. Ya, min 5,1 berarti X-nya min 5, Y-nya 1. Ya, X sama dengan min 5 di mana? Oh, ini. Kemudian Y sama dengan 1, yang mana? Yang ini. Ya, berarti ini kita tarik garis dari min 5 ke atas, ya, tepat sampai 1, ya, Y sama dengan 1. Ini ditarik lagi ke samping. Oke, kurang lebih ya seperti itu. Nah, ini kasih bulatan menandakan sebuah titik koordinat dan tuliskan huruf kapitalnya, yaitu B min 5,1. Ya. Oke, contoh yang berikutnya adalah misal C min 2, min 2. Artinya X-nya min 2, Y-nya juga min 2. Nah, X min 2 di mana? Di sini. Y min 2 di mana? Adanya di sini. Oh, berarti ini posisinya ke bawah ya. Tarik garis ke bawah sampai min 2, ya. Y sama dengan min 2. Seperti ini. Nah, berarti ini titik pertemuannya ya. Inilah titik koordinat C. Min 2, min 2. Next, contoh yang terakhir yaitu titik D. Misal ada di 4, min 3. Nah, ini X-nya sama dengan 4, kemudian Y-nya sama dengan min 3. X sama dengan 4, oh ada di sini. Kemudian Y sama dengan min 3, ada di sini. Berarti ini juga posisinya ke bawah ya. Tarik garis ke bawah dari 4 ya, X sama dengan 4, sampai Y sama dengan min 3. Kurang lebih di sini. Ini tarik lagi ke samping, Y sama dengan min 3. Nah, titik pertemuannya inilah titik koordinat dari D. 4, min 3. Gitu teman-teman ya. Cara menggambarkan sebuah titik pada bidang kartesius atau cara membaca sebuah titik koordinat pada bidang kartesius. Jadi X-nya dulu yang dibaca, kemudian Y-nya. Atau X-nya dulu dilihat di mana, kemudian Y-nya. Lalu ditariklah sebuah garis sampai ketemu sebuah titik ya, titik pertemuan antara X dan Y. Nah, kalau begitu kita bisa lihat semua koordinat yang ada pada kuadran 1 akan memiliki nilai X positif ya, Y-nya juga positif. Contohnya titik A ini 2,3. 2-nya positif, Y-nya positif ya. 2 positif, Y-nya juga positif. Berarti itulah koordinat yang ada di kuadran 1. Contoh lain misal titik F sama dengan 5,2. Nah, X-nya 5, Y-nya 2. X-nya positif, Y-nya juga positif. Jadi titik F ada di kuadran 1. Contoh yang berikutnya G 7,5. Nah, sama-sama positif X dan Y-nya. Maka dipastikan
titik G berada di kuadran 1, ya. Nah, sekarang gimana kalau koordinat yang ada di kuadran 2? Untuk titik koordinat yang ada di kuadran 2, nilai X-nya berarti dari sini ya, dari titik 0 ke kiri, itu bernilai negatif. X-nya negatif. Sedangkan nilai Y-nya dari titik 0 ke atas, Y-nya positif, ya. Contohnya titik B ini. Titik B min 5,1. X-nya min 5, Y-nya 1. X-nya negatif, Y-nya positif. Contoh lain, misal titik H min 2,4. Nah, X-nya min 2, Y-nya 4. Ya, jadi dia sudah pasti ada di kuadran 2, ya. Kemudian kuadran 3. Kuadran 3 bagaimana, Us? Nah, kuadran 3 kita lihat di sini X-nya ya 0 ke kiri yaitu negatif. Sedangkan Y-nya 0 ke bawah dia juga nilainya negatif. Jadi, untuk koordinat yang berada di kuadran 3, dia pasti X-nya negatif, Y-nya negatif. Contoh ini, C sama dengan min 2, min 2. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Ya. Contoh lain, misal titik K berada di min 4, min 5. Nah, itu juga di kuadran 3. Karena X-nya min 4, kemudian Y-nya min 5. Sudah pasti nanti perpotongannya di sini ya, titik K. Kemudian titik koordinat yang berada di kuadran 4. Nah, kita bisa lihat X-nya 0 ke kanan atau X-nya positif. Ya. Kemudian Y-nya 0 ke bawah, berarti nilai Y-nya negatif. Contohnya ini titik D, 4, min 3. 4-nya positif, Y-nya negatif. Contoh lain misalkan titik L 5,6 min 6, maaf. 5, min 6. Nah, berarti X-nya positif. Ya, 5. Kemudian Y-nya min 6. Kita tarik garis antara X sama dengan 5 dan Y sama dengan min 6. Kurang lebih di sini titik pertemuannya. Maka disinilah letak dari koordinat K. Koordinat L. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Membaca sebuah titik koordinat dan juga menentukan lokasi kuadrannya.